Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Elis dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Diki Syafruddin, saya sendiri. Kemudian ada rekan saya, Kak Nesia Ayu Paramita Merlin, dan juga Kak Emma Aulia Putri. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan mengenai analisis faktor psikososial terhadap kualitas hidup dan juga kepatuhan gagal ginjal kronik, tinjauan komparatif artikel jurnal. Next. Untuk latar belakang sendiri, gagal ginjal kronik yang selanjutnya akan kami sebut sebagai GGK adalah penyakit kronis dengan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible, ditandai oleh laju filtrasi glomerulus yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 60 ml per menit selama lebih dari 3 bulan. Pasien sering memerlukan hemodialisis untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit kurang lebih 3 kali seminggu, yang dalam hal ini menyebabkan perubahan signifikan pada kehidupan pasien sehari-hari. Prevalensinya sendiri di Indonesia sekitar 3,8%, naik dari yang sebelumnya 0,2% di tahun 2013. Untuk yang tertinggi sendiri ada di Jawa Tengah sekitar 6,4% dan di Semarang 0,3%. Untuk faktor resiko utamanya adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Secara global menyebabkan lebih dari 850.000 kematian per tahun. Next. Selain dampak fisik, GGK juga berdampak signifikan pada aspek psikososial pasien. Faktor utama meliputi depresi, kecemasan, stres, penurunan kualitas hidup, dan juga rendahnya terhadap kepatuhan pengobatan gitu. Faktor ini juga saling terkait dan menghambat adaptasi pasien terhadap penyakit. Next. Untuk tujuan analisis kami adalah untuk menganalisis hubungan antara depresi, kecemasan, stres, kualitas hidup, dan kepatuhan pengobatan pada pasien berdasarkan artikel jurnal terkait. Analisis ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang intervensi psikososial yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pasien dan mendukung manajemen penyakit kronis di Indonesia. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Emma. Silakan. Terima kasih Kak Diki. Selamat sore teman-teman semua. Untuk pada artikel kali ini, kelompok kami mengambil dari ada 5 artikel. Untuk pada artikel pertama ini, kita melakukan analisis dengan artikel dari Tambunan dan Siagian. Yang dimana itu, artikel ini berfokus pada hubungan antara depresi, kecemasan, dan stres pada kualitas hidup. Dengan metode penggunaan desain cross-sectional dengan 57 responden. Dengan hasilnya yang sangat jelas, terdapat hubungan yang signifikan antara depresi, kecemasan, dan stres dengan kualitas hidup yang rendah. Yang dimana artinya pasien yang mengalami distres psikologis cenderung memiliki kualitas hidup yang buruk. Untuk artikel kedua ini, kita ambil dari Gire dan kawan-kawan yang dimana pada fokusnya mengalihkan fokus ke aspek perilaku yaitu kepatuhan pasien dalam menjalani hemodialisa. Dengan metode penelitiannya yaitu kuantitatif dengan cross-sectional dengan 38 responden. Dengan temuannya menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, dan dukungan dari keluarga. Dengan kepatuhan khususnya mereka menyimpulkan bahwa hasilnya adalah dukungan keluarga adalah faktor utama yang penting untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas hidup pasien. Untuk artikel ketiga ini kita ambil dari Rodianto dan kawan-kawan yang dimana di sini pada artikel ini memperkuat fokus pada kebutuhan dengan menganalisis pengaruh berbagai faktor psikososial. Dengan metode cross-sectional pada 90 pasien di Jember menggunakan analisis regresi linear berganda.
Dengan temuannya itu, faktor psikososial secara simultan mempengaruhi kepatuhan, tetapi mereka menemukan bahwa dukungan keluarga adalah faktor yang paling dominan. Dengan menariknya juga, mereka juga mencatat bahwa sebagian besar dari responden, yaitu sebesar 90% patuh dan sebagian besar 90% itu tidak mengalami depresi. Dan untuk artikel kita keempat ini, kita ambil dari Bulatwa et al. Yang dimana memberikan perspektif yang lebih luas dengan studi protokol mixed method dari Sri Lanka dan dari Polandia. Dengan metodenya itu adalah yang artinya rancangan penelitian yang melibatkan 126 pasien dan pengasuh mereka menggabungkan data kuantitatif sebagai kuesioner dan kualitatif dari wawancara dengan menemukan hasil bahwa belum ada data yang empiris atau signifikan. Namun fokus penelitiannya juga penting menyelidiki faktor-faktor yang dipengaruhi oleh budaya seperti rasa malu atau stigma dan penekanan emosi, dan serta pengaruhnya terhadap penerimaan penyakit. Dengan ini menunjukkan bahwa intervensi psikososial harus sensitif dengan budaya. Untuk artikel kelima, yaitu kita dari Ashley tahun 2022 dengan mengambil fokus pada prevalensi gangguan mental dan kualitas hidup, yang dimana dengan metode desain cross-sectional dengan 103 pasien di Yordania dengan menggunakan instrumen standar seperti PHQ-9 atau depresi dan GAD-7 kecemasan. Dengan yang ditemukannya yaitu prevalensi gangguan mentalnya sangat tinggi, sekitar 58,3% yang mengalami depresi dan 50,5% yang mengalami kecemasan. Dan yang terpenting, terdapat korelasi yang negatif yang kuat antara depresi dan kecemasan dengan semua dominan kualitas hidup. Dengan ini menegaskan bahwa distres mental secara signifikan merusak kesejahteraan pasien. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Kanesha. Silakan Kak. Ya, terima kasih Emma. Nah, berikutnya yaitu hasil analisa komparatif. Dari kelima artikel jurnal yang telah kita review itu menunjukkan adanya kesamaan fokus pada faktor psikososial yang ternyata terbagi menjadi dua domain besar. Yang pertama yaitu kondisi kesehatan mental atau internal dan juga faktor adaptasi dan dukungan atau eksternal perilaku. Nah, dari kondisi kesehatan mental yang internal itu, Tambunan dan Siagian 2023 serta Ashley et al. 2023 ini memberikan bukti mengenai tingginya prevalensi depresi dan juga kecemasan, serta pada domain kepatuhan, Gire et al. 2023 itu dan Rodianto et al. 2024 juga menemukan bahwa dukungan keluarga itu adalah faktor psikososial yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan. Hasilnya yaitu P sama dengan kurang dari 0,05. Lalu Rodianto et al. 2024 lebih lanjut juga mengidentifikasi bahwa dukungan keluarga sebagai faktor yang ternyata paling dominan. Next slide. Sementara itu, Rodianto et al. 2024 ini juga mengintegrasikan kedua domain dengan menemukan bahwa depresi itu juga berperan dalam penurunan kepatuhan. Bulawata et al. 2023 melengkapi gambaran ini dengan memperkenalkan variabel yang ternyata bisa dipengaruhi oleh budaya, seperti rasa malu dan juga penekanan emosi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manifestasi dan dampak psikososial mungkin juga dimodulasi oleh konteks sosial dan budaya suatu negara atau daerah. Next slide. Kemudian pada slide ini, kelompok kami ini telah merangkum mengapa sih faktor-faktor psikososial yang telah kita sebutkan tersebut itu sangat penting dan bagaimana hubungan mereka dengan kondisi klinis pasien. Nah, yang pertama itu ada depresi, kecemasan, dan juga stres. Gangguan ini adalah cerminan dari adaptasi yang buruk. Hubungan negatifnya dengan kualitas hidup itu mengindikasikan keterbatasan fisik dan sosial. Lebih parahnya lagi, depresi itu ternyata menurunkan kepatuhan yang secara langsung akan memperburuk keluaran klinis, kemudian meningkatkan komplikasi dan juga risiko mortalitas. Kemudian ada
kepatuhan pengobatan yang rendah. Nah, ini adalah variabel yang kritis. Rendahnya kepatuhan terhadap diet, cairan, dan juga jadwal cuci darah itu tentu akan menyebabkan kondisi klinis suatu pasien itu memburuk ya. Lalu dengan cepat dan juga akan meningkatkan resiko kegagalan terapi, bahkan yang fatal itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada dukungan sosial dari keluarga dan juga petugas kesehatan. Nah, dukungan yang adekuat, terutama dari keluarga, itu bisa berfungsi sebagai penyangga terhadap tekanan psikologis pasien. Kemudian memberikan bantuan praktis dan meningkatkan motivasi. Nah, dengan demikian, dukungan sosial itu secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas kondisi pasien karena mereka merasa dapat dukungan tentunya. Lalu ada faktor kognitif. Hal ini menyangkut dengan pengetahuan, sikap, motivasi, dan juga coping. Pengetahuan yang memadai, kemudian keterampilan coping yang efektif, itu bisa memungkinkan pasien mengelola stres kronisnya, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam depresi ataupun kecemasan. Nah, hal ini tentu merupakan fondasi manajemen diri yang efektif. Nah, terakhir yaitu faktor budaya, emosional dan emosional tambahan. Rasa malu, penekanan emosi, dan juga penerimaan penyakit. Nah, rasa malu dan penekanan emosi yang dipengaruhi oleh budaya dapat menghambat penerimaan penyakit yang memperburuk distres internal, yang pada akhirnya memperburuk kualitas hidup dan juga kepatuhan. Next slide, Em. Kemudian kesimpulan. Nah, pengelolaan penyakit gagal ginjal kronik dan penyakit ginjal kronik, khususnya pada pasien yang menjalani hemodialisa, itu tidak dapat dipisahkan dari manajemen faktor-faktor psikososial. Beban penyakit yang irreversibel dan tuntutan terapi yang ketat, itu akan memicu tingginya prevalensi gangguan depresi, kecemasan yang termasuk dalam gangguan mental. Kemudian, gangguan emosional ini itu memiliki korelasi negatif yang kuat dan signifikan terhadap kualitas hidup pasien. Nah, hal ini juga akan berujung pada penurunan drastis kesejahteraan fisik, psikologis, dan juga sosial pasien itu sendiri. Next slide. Ya, terakhir yaitu saran. Pada saran ini kelompok kami membagi menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Yang pertama itu saran untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan menerapkan screening rutin. Nah, screening rutin ini wajib dilakukan misalnya menggunakan PHQ-9 atau GAD-7, itu gunanya untuk mendeteksi depresi atau kecemasan lebih awal pada pasien. Lalu melakukan pelatihan komunikasi terapeutik. Nah, pelatihan ini di tenaga medis itu perlu dilatih untuk memberikan konseling dasar dan juga memfasilitasi coping skill adaptif pada pasien. Selanjutnya yaitu pembentukan tim multidisiplin. Ini juga penting untuk integrasikan antara nefrolog, perawat, ahli gizi, dan juga psikolog di unit hemodialisa. Lalu untuk pasien dan keluarga, itu ada berpartisipasi aktif dalam psikoedukasi. Nah, keluarga itu wajib berpartisipasi aktif dalam psikoedukasi dan juga konseling. Gunanya itu untuk membantu memantau kepatuhan pasien itu sendiri dan juga memberikan dukungan sosial. Lalu partisipasi aktif dalam grup support group. Nah, itu gunanya untuk mengurangi isolasi pasien dan juga mendapatkan model adaptasi yang positif. Kemudian pengembangan coping skill. Nah, pengembangan coping skill ini dianjurkan untuk mempraktikkan teknik seperti relaksasi atau mindfulness agar meminimalkan stres. Selanjutnya yaitu untuk meneliti dan juga membuat kebijakan. Nah, diharapkan untuk para peneliti ini melakukan studi lanjutan dengan desain longitudinal untuk menguji lebih jelas lagi hubungan antara sebab akibatnya dalam jangka panjang nantinya. Lalu pengembangan intervensi budaya itu untuk merancang program intervensi yang sensitif terhadap budaya Indonesia. Nah, fokusnya diharapkan pada penanganan stigma dan juga rasa malu. Kemudian untuk integrasi kebijakan nasional, itu pemerintah juga dianjurkan untuk memasukkan screening psikososial dan dukungan caregiver ke dalam pedoman pengelolaan GGK nasional. Ya, terima kasih. Kembali ke Kak Diki. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.